Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu semua yang sekarang mungkin posisinya masih ada di tempat kerja, atau mungkin masih di perjalanan, atau memang sudah ada di rumah gitu ya. Semoga tidak mengurangi kelancaran untuk menurut ilmunya. Seperti itu ya. Tetap semangat walaupun mungkin bekerja sambil berkuliah, walaupun kita juga online gitu ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Saya nggak pesan-pesan untuk semangat ya. Karena kalau misalnya kita tidak semangat, Bapak Ibu ingat-ingat lagi tujuannya untuk mengikuti perkuliahan ini seperti apa. Oke, baik Bapak Ibu, malam hari ini akan ada materi baru gitu ya dari Billionaire. Tadi disampaikan juga untuk info minggu depan Billionaire berhalangan hadir sehingga pertemuan minggu ke-7 dialihkan di minggu ke-8. Jadi di saat UAS masih ada materi, nanti mungkin tugasnya akan besar untuk UASnya setelah itu ya. Jadi nanti lebih jelasnya ke Billionaire. Oke, sebelum kita ke perkuliahan, saya seperti biasanya ya minta tolong untuk Bapak nih. Saya minta tolong ke siapa ya? Saya Pak Bayu, apakah sudah siap memimpin doa Pak Bayu? Halo Pak Bayu lagi. Oh, masih jam kerja. Bu, izin ini masih di tempat kerja ada FGD sama Galadi terjadi nggak kedengaran, mohon izin. Oh ya, ya, enggak apa-apa Pak Bayu. Ini saya minta tolong ke Pak Kiki aja deh. Pak Kiki, halo. Halo Ibu. Pak Kiki, apakah sudah siap? Iya, Nah, halo. sudah. Iya. Ya, Coba itu bisa sambil on cam dia yang bisa on cam, yang nggak bisa nggak apa-apa. Pagi saya minta tolong untuk dipimpin doanya teman-teman nih. oke. Baik teman-teman, marilah kita menundukkan kepala, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing untuk kita memulai kegiatan kelas kita pada malam hari ini. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syukur bagimu ya Allah atas segala nikmat yang telah Kau berikan pada kami semua ya Allah pada malam hari ini, agar kiranya proses pembelajaran yang akan kami terima pada malam hari ini yang akan diberikan oleh Ibu Yuniar, agar kiranya kami selalu bisa menerimanya dengan baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah manfaat yang baik dari ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh Bu Yuniar untuk kami semuanya, agar kami pun juga bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan dan pekerjaan kami sehari-hari. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya padamulah kami mohon dan minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiki. Doa yang indah untuk kita semua ya yang kita panjatkan sebelum perkuliahan malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, sudah jam 18.37. Hari ini perkuliahan saya serahkan kepada Bu Junior dan seperti biasa ya ada materi, ada breakout room juga. Mohon bersiap diri ya, yang belum on cam monggo on cam. Baiklah, monggo Bu Junior waktu dengan tempat waktu dan zoom ya, saya serahkan kepada Bu Junior. Oke, baik Bu Lilis, terima kasih. Sebelumnya cek suara, apa suara Bu Yunir bisa diterima dengan baik? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi sekarang di pertemuan ke-6 ya, di mana nanti minggu depan tadi sudah disebutkan Bu Lilis. Saya ada berhalangan hadir, ada keperluan, sehingga nanti pertemuan 7 itu saya gantikan di pertemuan ke-8. Setelah itu langsung di-share Bu Lilis untuk soal UASnya. Gitu ya. Untuk hari ini kita belajar di manajemen modal kerja. Jadi kalau kemarin itu kita akan belajar
cara mendapatkan gitu ya, cara mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan itu bisa didapatkan dari utang bank, kemudian bisa juga dengan menerbitkan obligasi, surat utang ya, dan yang ketiga dengan menerbitkan saham ya, di mana masing-masing itu mempunyai risiko ya. Yang jelas untuk risiko yang paling besar adalah dengan kalau kita berinvestasi berarti ya dengan saham ya, itu risikonya sangat besar, tapi return yang akan diterima juga besar. Itu kemarin kita juga hitung biaya modal. Artinya pada saat kita menggunakan atau memperoleh sumber dana itu dari ngutang ya, ngutang ke bank, itu pasti ada risiko biaya yang harus kita keluarkan, yaitu biaya bunga. Kemudian apabila kita mendanai perusahaan kita, sumbernya didapat dari obligasi, maka kita akan terbebani dengan harus bayar ke investor atau ke obligan berupa biaya kupon ya. Jadi kupon yang harus kita bayarkan setiap periode. Dan yang ketiga adalah apabila kita menggunakan atau mendapatkan sumber dana itu dari saham, maka kita terbebani dengan membayar dividen, gitu ya. Nah, sekarang ini hari ini yang kita pelajari akan kita pelajari adalah kalau kita sudah mendapatkan dana tersebut, ya, maka bagaimana kita harus mengaturnya agar kita tidak terlalu boros, ya, tidak terlalu boros agar dananya bisa kita kelola dengan cara yang efektif, ya. Jadi itu mungkin yang akan kita pelajari hari ini tentang bagaimana sih kita memanage ya, memanage dari modal kerja yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, memanage ini yang paling riskan adalah memanage uang kas ya. Yang kedua adalah memanage persediaan dan yang ketiga adalah memanage piutang. Gitu ya. Saya sebutkan dulu kenapa kok harus kas yang harus kita bahas itu karena apa namanya? Kas ini kalau terlalu besar juga tidak bagus, ada idle cash, dan kalau terlalu sedikit juga mengganggu likuiditas perusahaan gitu ya. Jadi saya ulangi kembali, dari dana yang kita sudah peroleh tadi, kita harus mengelolanya dengan baik ya, secara hemat ya, agar penggunaannya bisa kita gunakan dengan efektif dan efisien ya. Nah, modal kerja itu menurut Bambang Rianto, apa sih modal kerja yang dimaksud di bab ini? Itu adalah seluruh aktiva lancar. Jadi aktiva lancar itu adalah aset yang bisa langsung bisa berubah bentuk menjadi uang kas dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau kita misalnya punya aset berupa rumah gitu ya, atau gedung, apakah itu masuk di aktiva lancar? Masuk di aktiva lancar kira-kira kalau gedung, apakah bisa dengan mudah berubah bentuk menjadi uang kas? Tentunya tidak ya. Jadi kalau gedung, rumah itu bukan kategori aktiva lancar ya, karena kurang liquid, tidak bisa dengan cepat berubah bentuk menjadi uang kas ya. Kemudian menurut Susan, modal kerja itu adalah aktiva lancar juga ya. Nah, tetapi menurut Fred Weston, yang dimaksud modal kerja itu adalah aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Jadi kenapa kok harus dikurangi hutang lancar? Karena dana yang benar-benar siap untuk kita gunakan di kegiatan operasional perusahaan itu memang harus disisihkan atau harus dikurangi dulu dengan hutang lancar. Kenapa hutang lancar? Karena hutang lancar itu adalah hutang yang harus segera kita bayar, ya, dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sehingga hutang-hutang ini jatuh temponya adalah dalam waktu yang
sebentar lagi istilahnya ya. Jadi nanti modal kerja menurut Fred Weston ini adalah modal kerja neto, net working capital. Sebetulnya konsep modal kerja itu kalau kita mau bedakan itu adalah modal kerja kuantitatif ya, ada lagi nanti modal kerja kualitatif, ada lagi yang disebut dengan modal kerja fungsional. Yang disebut dengan modal kerja kuantitatif itu adalah seluruh elemen aktiva lancar ya, tanpa memperhatikan hutang-hutang lancar kita. Jadi semua aset lancar kita, semua harta kita yang bisa diubah bentuk dengan cepat dalam jangka waktu kurang dari setahun, itu masuk di modal kerja kuantitatif. Jadi tidak perlu dikurangi dengan hutang lancarnya. Ya, itu modal kerja kuantitatif atau sering disebut dengan konsep modal kerja bruto atau gross working capital. Kemudian disebut dengan modal kerja kualitatif itu adalah semua harta lancar kita ya dikurangi dengan hutang lancar kita. Jadi konsep modal kerja kualitatif ini sama yang dimaksudkan oleh Fred Weston. Ya. Nah, modal kerja kualitatif ini sering juga disebut dengan konsep modal kerja neto. Kenapa neto? Karena semua aktiva lancar dikurangi dengan total hutang-hutang kita. Jadi modal kerja ini apa ya? Secara bersih intinya semua dana yang kita dapatkan masih kurangi dengan semua hutang-hutang kita. Kemudian modal kerja fungsional itu artinya adalah dana ya, dana yang digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan. Jadi kita lihat fungsinya. Karena uang atau dana akibat kita mendapatkan sumber-sumber dana entah itu dari hutang atau entah itu dari menerbitkan obligasi, entah itu dari menerbitkan saham, yang jelas dana yang sudah kita dapatkan tadi itu fungsinya adalah terutama fokusnya adalah meningkatkan laba perusahaan. Gitu ya. Jadi 3 konsep modal kerja yang kita pelajari dalam bab ini. Kemudian sumber-sumber modal tadi ya, sumber modal kerja itu adalah pertama adalah dari hasil operasi perusahaan. Hasil operasi perusahaan itu adalah dari laba yang kita dapatkan. Bisa kita lihat di laporan laba rugi, kemudian ditambah dengan depresiasi atau amortisasi. Kira-kira menurut Anda ini sudah kita jelaskan kita pelajari di bab 1. Kenapa kok hasil operasi perusahaan itu laba ditambah dengan depresiasi, biaya depresiasi? Ada yang mungkin bisa membantu? Masih ingat kemarin bab 1, bab 2, pertemuan 1 ini? Kenapa kok kita menyebutnya hasil operasi perusahaan itu misalnya berapa uang kas yang ada? Kalau misalnya Anda melihat laporan laba rugi, oh labaku sekarang adalah 2 juta misalnya ya. Terus kita menyebutkan kasku berarti harus ada 2 juta. Jadi untuk melihat kas yang ada saat ini tidak dilihat dari labanya saja, tetapi Anda tambahkan dengan depresiasi di laporan laba rugi. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita ketahui biaya depresiasi itu adalah sebetulnya secara real, itu bukan arus kas keluar. Itu hanya kita menghitung ya dari aktiva tetap yang ada, kemudian kita bikin pembebanan biaya depresiasi karena aktiva tetap itu setiap tahun akan mengalami penyusutan. Ya, jadi kalau kita lihat dari hasil operasi perusahaan, berapa kas kita sekarang itu adalah bisa dilihat dari laba yang kita dapatkan ditambah biaya depresiasi. Gitu ya. Yang kedua adalah sumber modal kerja itu kalau kita menjual surat-surat berharga. Baik itu apa namanya?
investasi jangka pendek. Misalnya apa? Misalnya kita menjual surat berharga, kemudian berubah bentuk menjadi uang kas. Nah, itu yang disebut dengan sumber modal kerja. Bisa dilihat dari hasil penjualan surat-surat berharga. Kemudian yang ketiga adalah bisa juga karena kita menjual aktiva tidak lancar. Contohnya apa? Aktiva tidak lancar. Kalau aktiva lancar kan aktiva yang sangat liquid, bisa berubah bentuk menjadi uang tunai dalam jangka waktu kurang dari setahun. Kalau tidak lancar misalnya apa ini? Bisa jadi ini berupa aktiva tetap, ya, menjual peralatan, menjual mesin, kemudian menjual gedung, ya, atau menjual gudang yang dimiliki oleh perusahaan akan berubah bentuk menjadi uang kas. Nah, uang kas ini yang disebut dengan dana atau modal kerja. Dan yang berikutnya adalah kita menjual saham atau obligasi. Kira-kira bedanya apa ya yang 2 sama 3 ini? Sama-sama menjual surat berharga. Saham sama obligasi ini juga surat berharga. Apa bedanya? Bedanya adalah yang kedua ini adalah surat berharga dalam jangka pendek. Ya. Kemudian yang ini saham dan obligasi itu adalah sumber dana jangka panjang. Gitu ya. Jadi beda 2 dan ketiga. Kalau yang kedua jangka pendek, kalau ini saham dan obligasi itu adalah surat berharga juga tapi dalam jangka panjang. Gitu ya. Nah, tadi Bu Yunar menyebutkan aktiva lancar, utang lancar, itu apa ya? Aktiva lancar tadi pengertiannya harta yang kita miliki yang bisa berubah bentuk menjadi uang kas ya dalam jangka waktu kurang dari setahun. Nah, apa aja itu? Kalau di akuntansi kita pelajari aktiva lancar itu adalah terdiri dari uang kas dan setara kas. Jadi apa yang disebut dengan setara kas itu adalah simpanan kas kita di bank. Ya, mau itu dalam bentuk tabungan atau mau itu dalam bentuk deposito ya. Kalau deposito yang kurang dari setahun ya, kalau deposito kan termasuk jangka pendek ya. Kemudian investasi jangka pendek, surat-surat berharga di mana bisa diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian ada wesel tagih, ada lagi piutang dagang ya, persediaan barang dagangan dan biaya dibayar di muka. Ini masuk di contoh-contoh aktiva lancar. Sedangkan contoh-contoh utang lancar itu adalah wesel bayar, hutang dagang, penghasilan yang ditangguhkan, dan hutang dividen. Ini adalah dividen yang harus kita bayarkan, tapi kondisinya belum kita bayarkan. Jadi menjadi hutang bagi perusahaan. Oh, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Kalau oh, apa namanya? Net working capital tadi disebutkan itu adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Ya. Tapi kalau yang satunya GWC, gross working capital, itu adalah aktiva lancar semuanya. Gitu ya yang dimaksudkan. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya. Kemudian berikutnya, di dalam bab ini kita mempelajari bagaimana cara mengelola sumber dana. Sumber dana yang sudah kita hitung biayanya berapa ya, sangat nanti tidak bermanfaat kalau kita salah mengelolanya ya. Kita terlalu boros gitu ya, atau bahkan kita terlalu hemat. Kira-kira kalau terlalu boros kan berarti bagaimana? Harusnya biaya itu bisa kita hemat, tapi kita keluarkan. Yang kedua, terlalu hemat, terlalu ngirit. Itu juga tidak bagus menurut manajemen keuangan. Karena dengan mengeluarkan yang lebih banyak, itu justru kita akan menghasilkan laba atau keuntungan yang besar. Gitu ya. Nah, apa yang mempengaruhi modal kerja ini? Yang pertama adalah kas. Kenapa kas ini kok harus kita kelola? Karena kalau kita mempunyai kas terlalu banyak kas sama terlalu sedikit kas ya, itu juga tidak bagus menurut manajemen keuangan. Banyakkan kas ya, terlalu banyak kita nyimpen duit ya, dana di dompet kita. Contohnya kita aja terlalu banyak nyimpen
uang di dompet kita, akhirnya apa kira-kira? Saya nggak punya investasi, tapi saya banyak duit. Terlalu banyak duit di dompet saya atau terlalu banyak duit di bank saya, itu juga nggak bagus. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Karena, halo, terlalu banyak kita menyimpan uang itu adalah terjadi idle cash, kapasitas kas kas yang menganggur. Seharusnya uang itu bisa kita manfaatkan, kita putar lagi, kita investasikan. Sehingga uang, kalau uang 1 juta kita simpan dalam dompet, kira-kira nanti setelah 1 tahun jadi berapa itu uangnya? Atau kita simpan di bawah bantal? Jadi habis, Bu. Habis. Atau jumlahnya tetap sampai kapanpun kalau kita menyimpan uang di dalam di bawah bantal atau di dalam dompet nggak kita apa-apakan, setahun kemudian ya tetap jumlahnya 1 juta, gitu ya. Kas yang tidak terlalu banyak di dompet tidak bagus karena ada idle cash. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau kas yang ada di dalam dompet kita terlalu sedikit, gitu ya. Tapi kita investnya terlalu banyak, beli obligasi. Jadi nggak ada duit tapi banyak investasi. Itu juga nggak bagus ya menurut manajemen keuangan. Kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira? Kita akan terkendala oleh masalah likuiditas, ya. Contoh, ada satu orang yang A banyak duit tapi nggak punya investasi, ya. Dia tidak terhalang, tidak bermasalah dengan likuiditas, mau kemana-mana, mau pergi-pergi sudah ada uang, jadi tidak masalah sama likuiditas. Tapi ada kes yang menganggur, mestinya kalau ditanamkan, diinvestasikan maka akan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Tapi kalau ada orang yang kasnya sedikit aja gitu ya, tapi investnya gede-gedean, itu juga tidak bagus karena apa tadi? Karena terkendala masalah likuiditas. Itu yang pertama ya. Ini yang kas yang harus kita kelola. Yang kedua adalah piutang. Ya, kenapa kita harus mengelola piutang? Kira-kira kenapa kalau piutang kita terlalu banyak, kita kebanyakan terlalu orang Jawa ngomong terlalu loman gitu ya. Piutang yang terlalu banyak tidak bagus. Piutang yang terlalu sedikit juga tidak bagus. Kira-kira ada yang punya pendapat, piutang yang terlalu besar, kenapa kok tidak bagus menurut manajemen keuangan? Ada yang punya pendapat? Jadi beban perusahaan, Bu. Ya, piutang yang terlalu besar berarti kita banyak ngutangin orang, ya. Pertama adalah resiko apa itu? Resiko tidak terbayar. Jadi ada bad debt, ada kredit macet. Yang kedua apa kira-kira? Terlalu banyak ngutangin orang, itu nggak bagus menurut manajemen keuangan. Karena Mengganggu cash investasi flow perusahaan, Bu. ganggu cash flow. Ya, oke. Jadi ada kredit macet, kekhawatiran kredit macet. Kemudian ganggu cash flow. Terus apa lagi? Terlalu banyak, terlalu banyak, apa kira-kira? Terlalu banyak uang atau investasi yang kita rupakan dalam bentuk piutang. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Kira-kira kalau piutangnya terlalu kecil, itu juga nggak bagus menurut manajemen keuangan. Kira-kira kenapa ya? Ada yang mungkin kasih pendapat? Ada mungkin yang kasih pendapat? Itu suaranya kayaknya ada yang bocor, Bu Lilis. Ini orang datang nggak? Ini Arinena minta tolong. Arinena? Iya.
Oke, jadi pertanyaannya tadi Bu Yunia, kira-kira kalau misalnya piutang terlalu sedikit itu menurut manajemen keuangan tidak bagus. Ada yang punya pendapat? Karena apa? Karena kalau kita menjual barang misalnya ya dengan cara tunai, tidak bisa kita jual secara kredit, itu akan apa? Tidak bisa merangsang, tidak bisa menstimulasi kenaikan penjualan. Coba aja kita misalnya di sebuah acara gitu ya, ada orang menawarkan barang dengan cara kredit. Pasti orang-orang yang tidak butuh menjadi butuh. Apalagi si penjualnya bilang bisa dicicil 10 kali gitu ya, 12 kali, 15 kali. Maka orang yang tidak butuh menjadi butuh. Maka sebetulnya piutang itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan apa? Penjualan, ya, merangsang penjualan kita. Namun jumlah yang piutang yang terlalu besar juga tidak bagus ya, karena ada risiko-risiko yang Anda sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga ini adalah persediaan. Nah, ini harus kita kelola. Kenapa harus kita kelola? Persediaan yang terlalu tinggi tidak bagus juga. Yang terlalu rendah tidak bagus juga. Coba Bu Yuniar minta tolong nih. Persediaan itu yang kalau misalnya terlalu tinggi itu nggak bagus itu karena apa? Memang persediaan yang tinggi itu kan kalau kita mau menjual barang gitu ya, ada orang butuh barang kita pasti tersedia itu. Itu segi positifnya itu kalau persediaan banyak. Tapi kira-kira kalau persediaan terlalu banyak, kira-kira risikonya apa? Menjadi biaya, Bu. Jadi kalau persediaan terlalu banyak itu kita akan menanggung biaya simpan gitu ya. Apalagi sifat dari barang yang kita jual itu cepat busuk. Jadi kita harus menyediakan apa? Mengatur suhu agar tidak terlalu ekstrim gitu ya. Kemudian ada misalnya kalau garment itu kita harus apa menyediakan pas seperti bahan-bahan pengawet gitu ya agar barang yang kita jual tadi tidak cepat rusak. Itu kalau persediaan terlalu banyak ya. Sekarang pertanyaannya kalau terlalu sedikit, kira-kira resikonya apa? Nyetoknya dikit aja gitu ya. Apa resikonya kira-kira? Sering terjadinya pembelian, Bu. Ya. Jadi resikonya kalau ada pembeliannya meningkat pesat gitu ya, kita tidak ada barang, maka customer akan beralih ke penjual-penjual yang lain gitu ya. Kemudian hutang lancar. Jadi hutang sama piutang ini sama ya nanti. Kalau piutang berarti bagi si penjual, kalau hutang itu adalah bagi si pembeli. Kira-kira hutang yang terlalu kebanyakan itu kira-kira resikonya apa? Kita ngutang terlalu banyak. Yang pertama, khawatir kita tidak mampu untuk membayar. Yang kedua, terlalu banyak biaya bunga yang harus kita bayar. Ya, jadi ini yang nanti akan kita pelajari di bab ini. Masing-masing ada nanti manajemen kas, manajemen piutang, manajemen persediaan. Gitu ya. Oke, kita mulai dari pengelolaan kas dulu. Artinya di sini apa tadi? Kas tidak boleh terlalu tinggi, juga tidak boleh terlalu rendah, gitu ya. Sehingga kita harus mencari saldo kas yang optimal, nggak ketinggian juga nggak terlalu rendah, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengelolanya, gitu ya? Kalau tadi sudah Bu Yuniar sebutkan, kalau terlalu banyak uang kas yang ada di kantong kita, itu akan terjadi idle cash, ya. Tetapi kalau misalnya terlalu sedikit, itu akan mengganggu tingkat likuiditas perusahaan, sehingga kita mau menjalankan, membayar biaya-biaya operasional itu tidak mampu, ya. Nah, sekarang sebetulnya orang itu punya uang itu motifnya apa? Kenapa orang kok menyimpan uang gitu ya?
Yang pertama adalah sebetulnya untuk motif transaksi ya, yang jelas kalau kita mau beli barang atau membayar biaya gitu ya, maka itu adalah salah satu tujuan dari kalau kita punya duit gitu ya. Yang berikutnya adalah motif berjaga-jaga. Tentunya kalau kita misalnya awal bulan kita sudah membudgetkan biaya beli. Kalau kita orang tua gitu ya, seorang ibu misalnya, pasti belanja susu, belanja beras, belanja minyak goreng gitu kan ya. Nah, tetapi apakah uang yang harus ada di dompet kita ngepres seperti itu? Pasti ada apa? Ada sisa atau spare ya, jumlah yang aman gitu ya. Jadi fungsi dari kas itu adalah bisa jadi menjadi motif berjaga-jaga. Kemudian yang berikutnya adalah motif spekulasi. Apa artinya motif spekulasi ini? Kenapa kok kita punya kas itu karena motif spekulasi? Ada yang mungkin bisa bantu? Halo? Jadi kadang kalau misalnya kenapa kok kita misalnya ingin memiliki uang cash di dompet kita, itu misalnya pada saat deposito itu kita memperkirakan akan turun ya, jadi bunga depositonya turun, maka langkah kita apa? Kita akan menarik obligasi itu, menarik deposito itu, atau kalau misalnya obligasi begitu kuponnya turun, maka kita akan ngejual kupon itu. Itu ya. Nah, bagaimana cara menghitung kas yang optimal? Ya, ini ada dua model. Yang pertama adalah model Hummel. Itu mengasumsikan bahwa setiap periode itu pemakaian kas itu selalu konstan setiap waktu. Nah, ini pasti kan tidak mungkin ya. Apakah yang kita gunakan bulan ini itu habisnya adalah 2 juta per bulan, kan tidak mungkin. Maka teori ini, model Bemel ini dipatahkan oleh model yang kedua, itu adalah model Miller and Orr. Artinya setiap periode pasti pemakaian uang kas itu berbeda-beda atau berfluktuasi. Gitu ya. Jadi model ini sekali lagi adalah sebuah model yang mengasumsikan kita menggunakan kas itu dalam setiap periode bulan 1, bulan 2 itu jumlahnya sama. Kemudian apabila perusahaan ini punya saldo kas terlalu tinggi, dia akan mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana itu pada investasi lain yang lebih menguntungkan. Jadi nanti yang disebut dengan total biaya ya, itu adalah biaya simpan dan biaya transaksi. Kalau kita menyimpan uang ya, biaya simpan yang dimaksudkan di sini itu adalah biaya kehilangan kesempatan. Kalau misalnya uang itu kita investasikan ke pembelian saham atau pembelian obligasi, ya. Paham ya di sini maksudnya ya? Di sini adalah opportunity cost, ya. Jadi mungkin ada pertanyaan, kenapa Bu? Kok total biaya kita nyimpen uang itu ada biaya simpan? Itu artinya adalah saat kita membiarkan ya uang kita itu ada di dompet, pasti ada biaya simpan. Artinya, andaikan uang 1 juta yang ada di dompet saya itu saya tabungkan atau saya depositokan, mungkin ada pendapatan 50.000. Nah, maka 50.000 itulah yang disebut dengan biaya simpan.
Paham ya sampai sini ya? Kemudian berikutnya, kalau saldo kas ini terlalu rendah, gitu ya, perusahaan pasti mengalami kesulitan apa? Likuiditas tadi ya, kesulitan likuiditas. Berarti untuk total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk mendapatkan berapa sih saldo yang optimal itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, itu harus kita menghitungnya dengan total biaya sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi. Kira-kira tadi kalau biaya simpan sudah paham ya, cost opportunity. Sekarang kalau biaya transaksi, apa maksudnya biaya transaksi? Biaya yang kita keluarkan akibat kita mengubah ya uang menjadi surat berharga atau surat berharga menjadi uang. Contoh, misalnya kita ingin mentransfer seseorang gitu ya, apalagi beda bank itu pasti ada biaya apa ya? Biaya admin ya. Kalau beda bank kan ada biaya admin. Maka itu yang disebut dengan biaya transaksi ya. Nah, sekarang di sini ada rumus ya, total cost itu sama dengan biaya simpan itu adalah C per 2 kali I ditambah T per C kali B. Jadi yang saya lingkari ini, saya kasih kode, itu adalah biaya simpan. Nih. Yang disebut dengan biaya transaksi itu yang ini, T per C kali B. Apa ini maksudnya? TC adalah total biaya. C-nya adalah saldo kas optimal. Kemudian I adalah tingkat bunga. T-nya, T besar, itu adalah jumlah kebutuhan kas dalam satu periode atau satu bulan. Dibagi C, saldo kas optimal, dikali B. B adalah biaya order kas. Gitu ya. Kelemahan metode ini apa kira-kira? Yang tadi disebutkan Bu Yuniar. Kelemahan dari metode ini adalah jarang sekali pemakaian kas itu setiap periode sama. Bulan 1, 1 juta, bulan 2, 1 juta, bulan 3, 1 juta lagi. Sampai kapanpun 1 juta. Nah, itu kan sesuatu yang sering tidak terjadi gitu ya. Nah, oke, kita coba masukkan di dalam rumus ya. Misalkan kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan itu 20 juta. Kemudian pemakaian per hari konstan. 1 bulan 20 juta, 20 juta, 20 juta gitu ya. Perusahaan ini mendapatkan kas dengan cara menjual surat berharga dia. Jadi begitu jualan surat berharga yang dia miliki, dapat duit 20 juta. Biaya transaksinya setiap kali saya merubah, setiap saya ngejual surat berharga tadi, surat berharga menjadi uang kas, itu adalah 10.000 setiap kali. Jadi kalau 10.000 setiap kali, kalau 2 kali ya 20.000, 5 kali ya 50.000. Sedangkan tingkat bunga yang didapat karena mempunyai sekuritas adalah 18% setahun. Berarti 18% itu sama dengan dibagi 12 ya, 1,5% per bulan. Ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, kira-kira berapa ya saldo kas optimal itu yang harus ada ya di dalam perusahaan. Kemudian berapa kali melakukan order pengisian dalam sebulan. Dalam sebulan tuh kita harus ngisi berapa kali frekuensinya. Kemudian yang C adalah berapa total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk mendapatkan saldo kas yang optimal. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa ya yang kita ingin cari adalah C. Ya, C sama dengan 2BT dibagi I pangkat setengah. Ya. Oke, masukkan di rumus ini.
2, B-nya 10.000, ya. Kemudian kali T-nya adalah 20 juta, dibagi ini 0,015. Kemudian sama dengan 5 juta sekian. Gitu ya. Kemudian ini berarti saldo kas optimal terjawab sudah ya. 5.163.978. Kemudian dalam 1 bulan itu ngisi kas sebanyak berapa kali frekuensinya? Didapat dari 20 juta dibagi kas optimalnya berapa? 5 juta sekian. Sehingga dalam sebulan itu kita harus ngisi kas, ya, frekuensinya 4 kali ngisi kas. Karena 20 juta kan. Ya, nggak sampai 4 kali, 3,9 kali. Tapi kan nggak mungkin 3,9 kali. Dibulatkan 4 kali. Pertanyaan berikutnya adalah berapa total biaya transaksi yang akan diminimalkan agar kita dapat memperoleh saldo kas yang optimal ini. Jadi total cost-nya tadi adalah biaya kehilangan kesempatan. Artinya apa biaya kehilangan kesempatan tadi? Kalau misalnya uang itu saya letakkan di dalam dompet, kemudian pasti ada kerugian yang kita alami. Kerugiannya adalah tidak jadi menerima bunga apabila uang itu kita simpan di deposito misalnya. Ya, jadi kerugian atau biaya yang tidak jadi kita peroleh itu namanya adalah biaya kehilangan kesempatan atau cost opportunity. Dan yang di sebelah kanan ini adalah biaya transaksinya. Kalau kita lihat di sini, C-nya adalah kas optimalnya 5 juta sekian dibagi 2 kali 0,015 ditambah T-nya adalah 20 juta dibagi dengan C lagi yang optimal dikali B. B-nya adalah biaya tadi 10.000. Kita total, kita tambahkan 77.460. Apa artinya di sini? Ini berarti bahwa total biaya yang akan diminimalkan untuk dapetin saldo kas optimal itu adalah jumlahnya 77 akan kita keluarkan. Gitu ya. Ini kalau metode Baumol. Artinya yang kita keluarkan atau pemakaiannya untuk setiap periodenya itu sama. Kemudian untuk metode yang kedua, artinya di sini adalah model Miller and Orr itu menyatakan, mengasumsikan bahwa aliran kas masuk dan keluar itu tidak konstan atau selalu berfluktuatif. Jadi Miller and Orr ini ingin menentukan batas pengendalian atas dan bawah. Artinya di model ini kalau misalnya jumlah kasnya itu tidak boleh melebihi batas atas. Ya, tidak boleh melebihi batas atas. Atau dalam mengeluarkan arus kas atau kondisi uang kas yang harus ada, itu tidak boleh di bawah dari batas bawah. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada sumbu H, ada sumbu Z, ada sumbu L. Ya. Saya ulangi, ada sumbu H, ada sumbu Z, dan ada sumbu L. H ini apa? Maksud dari H. H ini adalah batas atasnya. Gitu ya. Kemudian kalau L ini batas apanya? Batas bawahnya. Gitu ya. Kemudian di sini ada sumbu garis Z. Ini adalah ya ini batas yang akan kita cari nanti. Ya. Oke. Jadi ketika kas ini mau menyentuh H gitu ya. Artinya kas ini terlalu banyak. Jadi kalau misalnya
jumlah kas kita itu mau mendekati di sini, kalau ini 5.000 misalnya ya, kita sudah 4.900, maka itu sudah mendekati batas atas, jangan sampai di situ. Ya, maka kalau kasnya sudah sampai di situ, saatnya perusahaan itu harus membuang kas kita, artinya membuang itu segera membeli surat berharga, dirupakan dalam bentuk surat berharga. Sebaliknya, kalau saldo kas kita itu mendekati L, batas bawah, artinya saldo kas itu kurang, ya, mendekati L, jangan sampai di L sini. Karena nanti bisa apa? Bisa mengganggu likuiditas. Sehingga apa yang dilakukan perusahaan kalau duitnya itu mendekati L di sini, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Kekurangan duit, berarti ya, maka dia harus menjual surat berharganya. Agar apa? Surat berharga ditukar dengan uang tunai. Gitu ya. Nah, di sini ada rumus untuk mencari Z, batas bawah yang akan kita cari, itu adalah ada varian kuadrat di sini ya, itu adalah 3B varian kuadrat dibagi 4 kali I pangkatnya 1/3. Gitu ya. Sedangkan B-nya ini apa? Z-nya adalah batas bawah yang kita cari, B-nya itu adalah biaya transaksi tetap per pembelian, per penjualan surat berharga. Karena tadi kan kalau kita kekurangan duit kan harus ngejual surat berharga. Gitu ya. I-nya adalah tingkat bunga harian. Kemudian H di sini itu adalah batas atas ya, height-nya. Itu adalah dari 3 kali Z. Z-nya adalah batas bawahnya ini. Kemudian kita kalau cari C itu apa? Rata-rata saldo kas itu adalah dari 4Z ini tadi dibagi 3. Z-nya adalah batas bawah yang akan dicari tadi. Gitu ya. Langsung masukin rumus, contoh model Miller and Orr. Misalnya penyimpangan atau deviasi itu adalah selisih ya antara aliran kas harian. Misalnya hari ini 2.000, besok 4.000, besoknya lagi 6.000. Itu adalah selisihnya, deviasi. Aliran kas bersih 2.000 misalnya. Kemudian tingkat bunganya itu adalah 10% setahun. Biaya transaksi setiap kita beli surat berharga. Kenapa kita beli? Itu karena kita kebanyakan uang kas ya, maka kita tempuh dengan membeli. Kemudian tingkat bunga harian, asumsinya setahun anggap saja 365 hari. Maka dari sini kita coba hitung berapa sih batas bawahnya. Jangan sampai uang kita itu di bawah batas bawah ini. Atau mendekati ini jangan sampai. Kemudian yang B adalah kita cari batas atasnya. Jangan sampai uang kas yang ada di perusahaan itu mendekati batas atas ini. Kebanyakan soalnya ya. Maka kalau batas terlalu banyak, apa yang harus kita lakukan tadi? Kebanyakan duit, uang kas, kita harus membeli surat berharga. Yang ketiga adalah rata-rata saldo kas. Ya. Jadi Z-nya harus kita cari, H-nya juga harus kita cari, gitu ya. C-nya juga harus kita cari rata-rata saldo kasnya. Untuk mencari Z tadi rumusnya ini ya. Maka masukin rumus 3 kali 100.000 tadi ya, B-nya. Kemudian variannya adalah berapa tadi? 2.000 kuadrat itu berarti 4 juta ya, 2.000 kali 2.000. Kemudian dibagi 4 kali I-nya. Dari mana I-nya ini? Harian ya. Karena 10% itu setahun, maka sehari kita harus tahu, dibagi 365 hari, ketemu nilai ini. Kemudian dipangkatkan 1/3. Nanti Anda bisa 1/3 itu dengan di Excel itu tandanya segitiga, kayak topi itu ya. Kayak topi, nanti bisa Anda cari di situ biar carinya. Kemudian hasilnya adalah 103. Sehingga Z-nya ini tadi apa? Batas bawah.
Jadi uang yang ada di dalam perusahaan itu batas bawahnya adalah ini. Jangan sampai uang itu jumlahnya di bawahnya ini, mendekati ini, apalagi di bawahnya ini. Gitu ya. Kemudian kita ngitung batas atas. Batas atas artinya apa tadi? Kalau batas atas, jangan sampai uang yang ada di perusahaan itu mendekati batas atas, apalagi melebihi batas atas. Dengan rumus H sama dengan 3 kali Z. H itu sama dengan 3 kali Z-nya nih. Maka ketemu 309. Jadi uangnya nanti jangan sampai mendekati 309. Begitu sudah mendekati ini, maka kita harus bagaimana? Harus harus membeli surat berharga. Gitu ya. Kemudian C. C ini adalah mencari rata-rata saldo kas dengan cara 4Z dibagi 3. 4Z-nya adalah 103 dibagi 3. Sehingga rata-rata saldo kasnya adalah, kalau bisa, uang yang ada itu adalah standarnya harus ada 137.424. Jadi mendekati ini. Gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, misalnya, kalau kita menetapkan batas minimalnya adalah 200.000. Jadi kan nggak mungkin kita nyimpen saldo kas itu 0 gitu kan, nggak mungkin. Jadi harus ada jumlah aman gitu ya. Itu batas minimal. Menetapkan 200.000. Maka Z-nya berapa? Kalau kita tetapkan harus ada 200.000. Nggak boleh uang kas itu kosong. Maka Z-nya tinggal Anda tambahi 200. Tadi Z-nya kan batas bawahnya ya 103. Maka kalau ada langkah aman, jumlah aman, tambahi 200. Menjadi 303. Kemudian batas bawah atau H, tadi 309 ya. Maka kalau ada batas dikasih ini, langkah aman jumlah amannya 200, maka H-nya adalah 509 sekian. Nah, sekarang berarti rata-rata kalau ada ketambahan jumlah aman 200.000, maka caranya adalah C sama dengan 4Z dibagi 3. C sama dengan 4, 303 dikurangi 100 dibagi 3. Gitu ya. Jadi ini adalah jumlah 270.000 sekian, itu adalah rata-rata yang harus ada, lebih baik sekian apabila ada jumlah aman Anda patok 200.000 rupiah. Gitu ya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Saya kalau langsung ke pengelolaan piutang kayaknya terlalu panjang ya penyampaian materi saya. Jadi saya breakout room dulu Bu Lilis untuk soal yang manajemen kas. Di situ nanti ada sebentar saya coba lihatkan. Jadi ada 2 soal, nanti ada dua kelompok besar ini ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan model Bemel. Kemudian diminta untuk mencari saldo kas yang optimal itu berapa. Optimal itu maksudnya kan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kemudian frekuensi dalam sebulan itu berapa kali kita ngisinya. Dan kemudian berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk meminimalkan agar saldo kas itu bisa optimal seperti yang kita cari di poin A. Itu dengan menggunakan model Bemel. Soal yang kedua, kalau menggunakan metode Miller and Orr. Artinya tadi apa? Kalau metode Miller and Orr, kas optimalnya kita harus menentukan dulu
batas atas, batas bawah ya, agar tidak terlalu banyak kas yang kita simpan di dalam perusahaan atau tidak terlalu rendah gitu ya. Karena kalau terlalu tinggi, apa tadi, kas terlalu tinggi akan ada idle cash. Kalau terlalu rendah akan mengganggu likuiditas perusahaan gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan yang D itu adalah kalau kita menyediakan atau pasang jumlah aman itu 300.000. Maka Z berapa, H berapa, dan C berapa. Kira-kira untuk soal breakout ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, silakan Bu Lilis, nyun tolong dibagi untuk grupnya, ada grup 1 dan grup 2. Jadi 2 grup ya berarti. Oke, 2 grup. Berapa menit Bu Yunian? Bu, ada 2 soal, soal 1 dan soal 2. Menitnya. Oh iya, eh, mungkin 15 menit, 20 menit Bu Lilis. 20 ya. Ya, 20 menit. Ini untuk Bapak Ibu ya. Ya, oke. Sudah selesai semua ya ini. Oke, karena 2 kelompok, silakan kelompok 1 dulu ini ya. Silakan diperlihatkan hasil dari diskus tadi. Mbak Wiji, monggo Mbak Wiji. Kayaknya kelokot itu Pak Kiki. Selamat malam Bu Yuniar. Selamat malam. Bu izin share screen ya Bu. Boleh, silakan Bu Ji. Apakah sudah terlihat Ibu? Ya, sudah. Bu mohon maaf Bu, tadi belum sempat nulis nama kelompoknya. Soalnya lumayan banyak Oh anggotanya tadi. ya, Bu Lilis ini kelompoknya acak atau urut nomor persen Bu Lilis? Bapak Bu Yunian tadi. Acak ya? Oke, Iya. tapi tadi sudah saya masuk di room 1, sudah masuk-masuk. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Izin menjawab ya Bu. Ini dari hasil diskusi kelompok 1. Jawabannya untuk yang A-nya, di sini diketahui. C-nya yang dicari, untuk I-nya yaitu 0,01. Terus yang T-nya yaitu 1.200.000.000. Terus yang B-nya yaitu 50.000. Untuk jawabnya, pakai rumus yang ini Bu. C sama dengan yang ini Bu. Untuk hasilnya yaitu 2 dikali 50.000 dikali 1.200.000.000. Kemudian dibagi 0,01, terus di akar Dipangkat, kuadrat 1, ya dipangkat 1/2. dipangkat. Ya dipangkat. Kemudian untuk hasilnya yaitu 34.641.016. Terus ini berarti bahwa yang A-nya saldo kas optimal senilai 34.641.016 rupiah. Untuk yang B, dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak
Untuk hasilnya yaitu 1.200.000.000 dibagi dari hasil yang tadi 34.641.016 rupiah sama dengan hasilnya 35 kali. Tadi untuk hasilnya 34 sekian, Bu. Cuma kita bulatkan jadi 35 kali. Untuk yang C-nya, total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal. Kita menggunakan rumus yang ini tadi. Yang TC sama dengan ini. Langsung saja ke hasilnya yaitu TC sama dengan 34.641.016 rupiah dibagi 2. Kemudian dikali 0,1 ditambah 1.200.000.000 dibagi 34.641.016 rupiah dikali 50.000. Untuk hasilnya yaitu 1.732.051 rupiah ditambah 1.732.051 rupiah. Jadi untuk hasil yang ini sama dengan hasil yang sebelahnya, Bu. Untuk hasil akhirnya yaitu 3.464.102.000 rupiah. Jadi ini berarti bahwa total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal adalah 3.464.102 rupiah. Oke, kita saya Demikian cek Bu, ya. perwakilan kelompok 1. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Iji. 34.641.016 koma ya, nolnya diabaikan. 35 kali, oke. 3464, oke. Ya, oke, sudah betul. Terima kasih. Good. Kelompok 1. Kemudian langsung ke kelompok 2 ya. Bu, Untuk yang kelompok model 2 berikutnya. saya share screen tapi nanti teman-teman yang bacain ya, Bu. Boleh. Oke. Nanti per ada namanya yang ini ya, Bu. Sudah saya tulis biar Ibu nggak bingung. Oke, silakan guys. Sebentar saya fotokan ya. Sebentar saya foto. Selamat malam Bu Yuniar. Selamat malam. Kita dari kelompok 2 ada Erna, Anom, Sulfi, Alivia, Dani, Ika, Dia, Hafifah, Penta, Fatima, Inanda, Ananda, Raihan, Bayu Aji, dan Widya. Kita akan jawab soal nomor 2. Di sini saya langsung jawab aja untuk yang poin A, berapa batas bawah saldo kas. Dengan rumus Z sama dengan 3B, apa sih dibacanya, A atau Q pangkat 2 kali 4I pas pangkat 1/3, yaitu 3 dikali 500.000 dikali 25 juta dibagi 4 dikali 0,000328 pangkat 1/3. Mudah-mudahan jawabannya benar ya Bu. Terus 37.500 berapa nih? 37.500 sekian dikali 0,001312. Maaf Bu, nolnya kebanyakan. Hasilnya 305.439. Demikian untuk jawaban yang poin A. Silakan Kak Dia untuk B. Mohon maaf izin Bu, tadi Kak Dianya habis WA katanya hujan deras, dia nggak bisa masuk Zoom lagi. Jadi bisa diteruskan aja Kak Sulfi buat yang B. Boleh. Untuk yang B-nya ditanya batas saldo kas, di mana rumusnya H sama dengan 3 dikali Z, yaitu 3 dikali 305.439, di mana 305.439 rupiah ini hasil dari batas bawah saldo kas, yaitu hasilnya 916.317 rupiah. Untuk yang C-nya silakan Kak Alivia. Baik, untuk yang C, cari rata-rata saldo kas, rumusnya C sama dengan 4, Z dibagi 3. Jadi 4 dikali 305, 439 dibagi 3, jawabannya 407.252. 700. Silakan untuk selanjutnya Kak Ika.
Untuk batas bawah, batas atas, dan juga rata-rata saldo kas. Untuk yang batas bawah, totalnya 305.439 ditambah dengan 300. Untuk batas minimal saldo kas, totalnya 605.430. Untuk batas atasnya 916.317 ditambah 300 sama dengan 1.216.317. Untuk yang rata-ratanya 407.252 ditambah dengan 300 sama dengan 707.252. Terima kasih. Oke. Jadi total untuk Z-nya 305.439, kemudian hanya 916, ya oke. C-nya 407.252 ya. Kemudian Z-nya akibat ada jumlah aman 605, kemudian hanya 1.216.317 dan C-nya 707. Oke. Ya, oke, good job. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sempurna sekali ya hasil diskusnya. Kemudian Bu Yuniar lanjutkan untuk materi berikutnya ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, yang kedua ini yang ingin Bu Yuniar bahas adalah ngelola piutang. Nah, piutang ini kan tadi Bu Yuniar di awal sebutkan piutang yang terlalu tinggi itu juga nggak bagus, piutang yang terlalu rendah itu juga nggak bagus. Coba saya minta tolong diulangi lagi. Piutang yang terlalu tinggi itu kenapa? Ada risiko. Terlalu banyak memberi hutang kepada orang lain, kepada pihak lain. Kita jualan barang, kemudian kreditnya sangat lunak sekali gitu ya, dengan tempo yang panjang, kemudian dengan diskon yang banyak. Kira-kira kenapa resikonya? Tidak Tidak terbayar. dibayar itu. Ya, tidak terbayar. Kemudian investasi pada piutang, kita berinvestasi pada akun piutang itu terlalu tinggi. Tuh, kalau piutangnya tinggi punya risiko, tapi kalau piutangnya rendah, mungkin ada yang mau jelaskan lagi? Kenapa tadi piutang terlalu rendah juga berisiko? Berisiko Tidak apa? bisa menstimulasi penjualan. Ya, tidak bisa menstimulasi penjualan, tidak bisa meningkatkan penjualan. Itu ya. Jadi piutang itu apa? Piutang adalah kebalikan dari hutang ya. Piutang itu tagihan kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu akibat kita ngejual barang secara kredit. Jadi piutang ini suatu saat harus kita tagih ya. Tujuannya apa? Yang pertama adalah tadi menstimulasi adanya kenaikan volume penjualan dalam satu periode tertentu. Kemudian apalagi tujuan kita memberikan kredit, kita jual secara kredit pada orang lain itu karena strategi persaingan, artinya memperbesar market share kita. Misalnya market share kita hanya setingkat berapa jumlahnya gitu ya, maka kita ingin meningkatkan atau menambah jumlah market share kita. Tapi resiko penjualan kredit itu apa tadi? Tidak terbayarnya piutang atau adanya bad debt ya, atau kredit macet. Kemudian yang berikutnya adalah keterlambatan waktu pembayaran piutang. Sehingga kalau banyak yang terlambat, kira-kira gimana? Likuiditas kita akan terganggu ya, karena tidak ada aliran kas yang masuk ke perusahaan kita. Kemudian apalagi faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam bentuk piutang? Kenapa kita memberikan piutang? Kenapa kita tidak memberikan piutang? Kenapa piutangnya harus sekian juta saja? Itu karena pertama adalah karena faktor volume penjualan kredit. Semakin kita memberikan penjualan kredit, orang-orang itu bisa ngeredit ke kita semakin banyak, maka
maka semakin besar piutang kita. Ya, artinya adalah nanti ini mengganggu tingkat likuiditas kita, juga kemungkinan merembet ke rasio profitabilitas kita. Profit kita akan bisa berkurang. Yang kedua adalah syarat pembayaran. Jadi semakin kita memberikan syarat pembayaran yang lunak gitu ya. Misalnya perusahaan itu bisa atau boleh membayar dalam jangka tempo yang lebih lama, maka ini akan mempengaruhi juga terhadap likuiditas perusahaan kita. Yang ketiga adalah ketentuan tentang pembatasan kredit. Artinya di sini semakin kita jumlahnya banyak, kita memberikan hutang kepada orang lain, maka resiko yang akan kita temui juga kemungkinan juga semakin tinggi. Yang berikutnya adalah kebijakan dalam pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang itu artinya adalah kita menagih, ya, mampu menagih pihak ketiga ini frekuensinya berapa kali. Khawatirnya apa kalau pengumpulan piutang itu sedikit sama banyak, lebih disuka yang mana kira-kira? Perusahaan akan menyukai pengumpulan piutang dalam jumlah yang banyak. Semakin banyak kita menagih, kemungkinan semakin banyak piutang itu yang terbayar gitu ya. Dan kemudian yang kelima ini adalah kebiasaan membayar dari pelanggan. Ada kadang pelanggan itu membayar dalam cash discount period atau sesudah mempunyai efek terhadap besarnya investasi dalam piutang. Jadi kadang banyak sekali langganan itu baru ditagih baru bayar. Jadi tidak ada keinginan untuk bayar dulu sebelum ditagih gitu ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi investasi kita dalam bentuk piutang. Kemudian apa saja yang perlu kita lihat ya dalam sebelum kita memberikan kebijakan kredit. Misalnya kita memberikan jangka temponya maksimal sekian bulan setelah transaksi, atau kita memberikan potongan kredit kalau misalnya mampu terbayar dalam jangka waktu 2 bulan saja, maka potongan diskonnya akan berbeda kalau pelanggan kita itu melunasi dalam jangka tempo yang lebih lama 6 bulan gitu ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan kebijakan kredit yang pertama adalah standar kreditnya. Ya, artinya adalah kita perlu menyeleksi langganan yang akan kita beri kredit, seperti halnya misalnya kalau di sebuah bank itu kan ada unsur-unsur apa yang harus kita lihat gitu ya. Apa misalnya 5C-nya. Ada kolateral, kemudian capacity-nya gitu ya. Kemudian jaminannya apa ada atau tidak gitu ya. Jadi ini mempengaruhi timbangan kita dalam pemberian kredit. Misalnya kualitas piutang dagang yang dapat diterima, kemudian jangka waktunya, kemudian mungkin ada potongan tunai untuk pembayaran lebih awal misalnya. Misal kita memberi waktu dia jangka 3 bulan, tapi ternyata dia 2 bulan sudah lunas, maka kita perlu mungkin memberikan potongan tunai. Dan kemudian ada program pengumpulan piutang. Artinya dalam setahun itu kita harus bisa menagih berapa juta rupiah kepada para debitur kita. Kemudian yang kedua adalah termin kredit. Termin kredit ini juga perlu dilakukan karena menentukan ya, kira-kira kalau terminnya terlalu panjang kan pasti tingkat likuiditas kita terganggu. Tapi kalau terminnya terlalu pendek, kira-kira gimana? Terminnya misalnya kita ngasih mereka bisa nyicil selama 15 kali. Sangat beda kalau kita memberikan termin dalam 1 bulan harus lunas. Beda lagi kalau setahun boleh lunas gitu ya. Maka lebih menarik yang mana kira-kira bagi pembeli? Pasti termin kredit yang panjang ya. Kemudian potongan tunai. Potongan tunai itu kalau mereka misalnya nih pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan. Misalnya pembayaran ini dilakukan dengan
potongan tunai. Mereka lebih cepat bayar, maka kita memberikan potongan tunai. Kemudian bisa jadi karena default risk, artinya ada kerugian-kerugian piutang dagang yang mungkin tidak tertagih, ya, karena ada kelonggaran yang kita berikan, mungkin juga ada keterlambatan bayar tapi terlambat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa jadi kebiasaan membayar pelanggan gitu ya. Kemudian syarat kredit ini, syarat kredit. Syarat kredit ini mencakup dua hal. Yang pertama, periodenya. Jadi periode kredit ini berapa waktu lamanya, kemudian besarnya diskon, sekian persen. Itu adalah sangat mempengaruhi syarat kredit. Kemudian ini tadi yang Bu Junior informasikan sebelumnya, kalau misalnya kita ingin memberikan kredit kepada seseorang atau pada perusahaan atau kepada customer kita, ya, maka yang kita lihat 5C karakternya, ya, dia itu jujur atau tidak. Kemudian capacity, ya, kira-kira kemampuan pelanggan ini bagaimana, mampu atau tidak untuk membayar hutang-hutangnya. Kemudian capital, ini maksudnya adalah posisi finansial dia, apakah permodalannya itu cukup untuk membiayai atau membayar dari hutang-hutangnya. Kemudian kolateral, ini adalah dilihat dari TIFA yang dijaminkan dari keamanan kredit, apakah ada agunan yang disertakan. Kemudian conditions, artinya adalah pengaruh dari tren ekonomi. Misalnya pada musim pandemi seperti yang barusan lalu, apabila kita memberikan kredit, maka sangat berpengaruh karena kondisi ekonomi yang buruk, kemudian banyak dari perusahaan-perusahaan yang mungkin mengalami financial distress, ya. Maka ini 5C ini menjadi pertimbangan kita sebelum kita memberikan penjualan secara kredit pada para langganan, gitu ya. Kemudian ini ada beberapa langkah pencegahan piutang itu kalau tidak tertagih. Pertama adalah kita harus tentukan resikonya dulu. Ya, misalnya seperti halnya kalau di akuntansi itu kita mencadangkan cadangan kerugian piutang. Dari sekian piutang yang kita punya, itu kita harus cadangkan ada sekian persen yang pasti terjadi bad debt atau kredit macet atau yang tidak tertagih. Kemudian langkah pencegahan piutang tak tertagih itu yang kedua adalah mengukur likuiditas dan rentabilitas perusahaan, gitu ya. Jadi kita harus melihat laporan keuangan mereka dulu kalau pengen aman, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bikin analisa umur piutang atau istilahnya di sini adalah aging schedule. Kira-kira nanti dalam setahun misalnya, setahun itu piutang yang harus tertagih berapa, bulan ini harus terima berapa. Nanti kita coba latihan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah seleksi calon pelanggan. Artinya nanti harus kita lihat mana saja langganan-langganan yang perlu kita beri skema penjualan kredit atau langganan mana yang tidak perlu kita beri skema penjualan kredit. Nah, untuk penjualan untuk piutang ini itu yang harus kita tahu, ya. Harus kita lihat analisanya adalah pertama rata-rata piutang, average receivable. Rata-rata piutang itu kita harus lihat, kita itu punya piutang itu rata-rata berapa sih dalam tahun ini, gitu ya. Itu adalah dengan cara menghitung piutang awal tahun, kemudian kita lihat berapa sih piutang akhir tahun dibagi 2. Maka kita akan tahu rata-rata piutang kita dalam tahun itu. Kemudian yang kedua adalah perputaran piutang. Perputaran piutang itu kita dapat dari penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Berarti apa ini artinya perputaran piutang itu? Penjualan bersih dibagi dengan piutang. Ada yang tahu ini? RTO pernah kita ini ngitung dalam analisa rasio. Ya, yang beberapa itu kemarin pertemuan kedua. Kemudian
average collection period. Ini adalah rata-rata pengumpulan piutang. Jadi dalam setahun itu kita bisa nagih berapa kali? Ya. Langsung dicontoh ya. Misalnya ada PT ABC ini punya informasi seperti ini. Tahun 2018 sama 2019. Biar nilainya kecil saya bikin dolar ya. Misalnya kita punya data di laporan laba rugi ABC ini ya. Tahun 2018 penjualan kita 200. Tahun 2019 turun jadi 180. Kemudian kita tahu di neraca awal tahun itu adalah 40, di tahun 2019 50. Jadi ada awal tahun itu terjadi kenaikan piutang. Artinya ya kita lebih banyak ngutangin orang gitu ya di tahun 2019 daripada tahun 2018. Kemudian di akhir tahun ini justru kebalikannya. Di akhir tahun itu menyebutkan bahwa kita mempunyai piutang di tahun 2018 itu 60. Ya, jadi kita banyak ngasih piutang orang-orang itu ke customer kita sampai 60 dolar. Tapi di tahun 2019 piutang akhir tahun kita justru turun separuhnya. Gitu ya. Kita lebih hemat atau lebih apa ya? Ngirit ya, lebih ngirit tidak menghutangkan dana kita kepada para customer. Nah, dari informasi ini kira-kira berapa rata-rata piutang kita? Kalau rata-rata piutang tadi kan didapat dari awal ditambah akhir dibagi 2. Maka rata-rata piutang kita adalah ini. Ya. Rata-rata piutang kita adalah 50 di tahun 2018 dan tahun 2019 adalah 40. Dari mana ini kira-kira tadi? Kita lihat dari yang sebelumnya awalnya berapa, akhirnya berapa, dibagi 2. Jadi 50 didapat dari 40 ditambah 60 dibagi 2. Gitu kan rumusnya. Kalau 40 juga begitu. 50 tambah 30 dibagi 2. Nah sekarang perputaran piutang itu berapa kali kita bisa nagih. Ya. Jadi RTO-nya adalah penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Itu akan ketemu perputaran piutang. Berapa kali itu tertagih. Jadi berapa tadi? 200 ya penjualannya. Kemudian dibagi dengan rata-rata piutang. Ketemu 4 kali. Sehingga di tahun 2018 itu kita 4 kali tertagih. Ya, menagih piutang kepada customer. Untuk tahun 2019 itu adalah 180 dolar dibagi dengan 40 dolar. Ketemu 4,5 kali. Kemudian yang terakhir adalah rata-rata pengumpulan piutang atau average collection period. Jadi 4 kali itu artinya setiap berapa hari sekali piutang itu tertagih. Ya, didapat dari mana? Kita lihat rumus adalah 360 dibagi dengan perputaran piutang yang ini. Dalam setahun ya, 360 dibagi dengan 4 kali. Berarti berapa ketemu? 90 hari sekali dalam setahun itu kita bisa nagih piutang kita. Jadi tertagih itu 90 hari sekali. Dalam setahun 4 kali. Kalau yang tahun 2019 lebih rendah. Ya, lebih rendah. Kenapa? Karena dalam tahun 2019 itu tiap 80 hari sekali kita baru bisa nagih. Jadi kalau kita lihat kondisinya bagus yang mana? Bagus yang mana nih kalau perputaran piutang? Semakin banyak sebetulnya semakin apa? Semakin ini kita lihat di sini ya. Perputaran piutang yang tinggi nih ya, itu sangat baik bagi perusahaan karena investasi dalam piutang rendah kita sampai bisa 4,5 kali nagih. Kemudian untuk yang lamanya hari, ada di sini 90 hari, ada yang 80 hari.
makin lama makin lama hari rata-rata pengumpulan piutang ini ACP-nya ini ya, maka kira-kira makin apa? Semakin lama. Ini kan 90 hari ini, lebih lama ini. Semakin bagus atau semakin buruk? Semakin Makin buruk. Iya, kenapa? Karena semakin apa? makin lama pengumpulan Ya, piutang. semakin lama dalam ngumpulin. Kalau ini 80 hari sekali kita bisa ngumpulin piutang kita kepada orang-orang ya, kepada para customer. Kalau ini butuh 90 hari sekali. Gitu ya. Meskipun ini hanya cukup frekuensinya 4 kali, ini sampai 4,5 kali. Gitu ya. Ada yang ditanyakan di sini? Oke. Kalau tidak ada, kita coba memanage ya piutang kita dengan cara melihat umur piutang. Artinya dengan aging schedule ini diharapkan kita itu bisa tahu kira-kira mana ya yang harus saya tagih dulu gitu ya. Ini jatahnya siapa saya tagih dulu. Nah, itu bisa kita ketahui dengan aging schedule of receivable ya. Tabel umur piutang. Makin panjang umur piutangnya, maka semakin bagaimana? Si A misalnya umur piutangnya masih 1 tahun gitu. Kalau si B, oh ini 30 hari lagi sudah harus tertagih. Berarti semakin lama semakin buruk ya, akan mengganggu tingkat likuiditas kita. Ini contohnya schedule piutang PTX dan PTY. Di sini kita pakai syarat kredit 2/10 N30. Mungkin masih ingat ya apa artinya ini ya? Artinya di sini adalah langganan kita dapat potongan 2% kalau dia itu membayar 10 hari setelah transaksi. N30 itu artinya transaksi itu harus sudah lunas 30 hari setelah transaksi. Gitu ya. Jadi kalau bayarnya lebih dari 10 hari jelas nggak dapat potongan 2%. Gitu ya. Ini contohnya. Contohnya kalau misalnya ini ada perusahaan sari roti. Dia bisa menjual dalam setengah tahun, dalam 1 semester, itu datanya seperti ini. Januari 2 juta, Februari sampai terus ini ya. Semakin naik. Ada semakin turun? Nggak ada, kayaknya naik terus ya. Kemudian komposisi penjualan. Jadi kalau kita lihat ini nilainya, yang 20% itu tunai, dan sisanya 80% itu kredit, kita kasih kredit. Jadi kalau kita bisa lihat di sini sangat sedikit secara tunainya. Nah, kemungkinan perusahaan ini ingin menjual, ingin meningkatkan tingkat penjualan dia. Nah, kalau penjualan tunai itu dia kasih potongan 5%. Ya, kalau yang 20% ini dia kasih potongan tunai 5%. Pola penerimaan piutang berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi dilihat dari historinya. Debitur itu bayar 75% pada 1 bulan berikutnya. Sisanya 25% dibayarkan 2 bulan berikutnya. Jadi ini bisa Anda garis bawahi. Ini di dalam soal ini dianggap debitur itu bayar 75% dari 80% ini yang bayar 75% 1 bulan berikutnya. Sisanya 25% berarti ya, 2 bulan berikutnya. Kalau diketahui saldo akhir piutang pada Desember 2022 itu 300.000. Misalnya bad debt-nya, piutangnya nggak tertagih kan kita harus cadangkan, itu 0,5%. Maka Anda diminta untuk bikin schedule penagihan piutang. Untuk apa ini penagihan piutang? Agar kita tahu tiap bulannya itu harus ada duit berapa. Yang kedua, apa keuntungannya kita bikin schedule ini adalah agar kita bisa menentukan jadwal tagihan, gitu ya. Dan mungkin bagi manajer keuangan akan tahu kita akan menerima uang berapa, harusnya menerima uang berapa.
Gitu ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu penjualannya. Dari total penjualan ini masing-masing ya, yang tunai 20%-nya kita lihat 20%-nya sekian. Kemudian penjualan kredit sisanya. Jadi 400 tambah 1.600.000 pasti 2 juta. Ya. Jadi kolom ini adalah 20% dari total penjualan. Kemudian penjualan kredit adalah 80% dari ini. Intinya dari total penjualan ini yang 20% tunai, 80% kredit. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian untuk yang kedua, kita harus bikin schedule penerimaan kas dari penjualan tunai. Jadi kita akan nerima uang berapa dari jualan tunai kita ini. Jualan tunai kita kan ini 400 tempel di sini, ya, nyontoh di sini. Potongannya 20%, sehingga kita sebetulnya nggak nerima uang 400.000, 450 tidak. Karena kita sudah konsekuen ngasih mereka 5% potongannya. Sehingga duit yang kita terima berapa? Ini ya dikurangin ini sama dengan cuma 380 kita terima duit. Februari 450 kurangi 22.500 ini. Sehingga inilah uang yang real kita terima, bukan ini. Jelas ya, ini real uang yang kita terima. Berikutnya adalah menghitung piutang neto. Kita lihat piutang kotornya adalah berapa tadi? Kita tempel di sini, kan ini kan datanya ya. 1.600.000 data sebelumnya. Ini adalah penjualan kredit kita. Dari sekian itu ternyata ada yang tidak tertagih. Kita coba cadangkan 0,5%-nya nggak tertagih. Jadi harapan kita yang tertagih adalah hanya ini saja. Kenapa kok 300 ini ikut? Karena ini adalah saldo awal. Ya, 300. Kemudian piutang neto dari mana? 1.600.000 dikurangi 8.000. Ini adalah piutang yang good debt ya. Artinya kemungkinan tertagih. Kemudian schedule berikutnya adalah schedule penerimaan kas dari penjualan kreditnya. Ini yang agak sulit ya. Kita harus lihat, kita nanti bulan Januari akan terima duit berapa, Februari berapa, Maret berapa, April berapa. Nah, kita lihat di Januari dulu, ya di Januari itu. Dari mana ini kira-kira 300, kemudian 1194, kemudian Maret 398, dari mana ini? Kalau Januari kan sudah ketahuan, kita punya piutang itu di awal Januari sudah ada piutang sekian. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana ini Februari? 1194. Kira-kira dari mana? Piutang neto dikali 75%. 1194. Dari mana? Tadi? Dari mana? Piutang neto dikali 75%, Ibu. Ya betul, tadi kan clue-nya ya seperti ini kan ya. Para debitur membayar 75% langsung di bulan berikutnya, sebulan kemudian. Sisanya 2 bulan kemudian. Jadi kalau saya sekarang ada di Januari, utang 1 juta, maka 750.000 itu saya bayar di bulan depan. Sisanya 250.000 saya bayar di, kalau sekarang Januari Maret, itu baru saya bayar yang 25%-nya. Gitu ya. Jadi 1194 itu adalah 75% dari berapa? Dari berapa? 1.600.000. 1 juta. Kita lihat, coba dihitung. Maka ada bad debt-nya 8.000. 1.592. 1592
dikali 75%. Kali 75%. Itu akan ada 1194. Sisanya kan 398 tuh yang 25%. Akan dibayar bulan depannya lagi. Maka seperti ini jadinya. Paham ya? Nah, sekarang kita ngisi yang ini. Dari mana ini Maret? Karena Februari itu kan jumlahnya 1791. Ya kan? Maka di Februari ya. Maka 75% dari ini dibayar bulan depannya. Kok bisa? Karena clue-nya tadi kan 75% sebulan lagi. Sisanya 2 bulan lagi. Gitu kan ya? Maka begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir Juni. 2587. Maka 75% akan dibayar di bulan Juli di sini karena nggak kelihatan. Karena kita harus menganalisa cuma 6 bulan saja. Ya, 6 bulan saja. Berarti cuma ini aja. Dan 25%-nya angka pasti di bulan Agustus dibayar. Tapi tidak masuk analisa kita. Yang kita laporkan kan 1 semester. Jadi, kita bisa lihat di sini. Uang yang bakalan kita terima di Januari itu adalah 300. Di bulan Februari sekian. Di bulan Maret sekian. April sekian. Jadi tujuannya apa ini? Schedule penerimaan kas dari penjualan kredit. Kira-kira untuk mengetahui apa uang yang akan kita terima per bulannya dalam 1 semester itu. Nanti misalnya di lain soal, bisakah 1 tahun bisa? Ya, jadi tergantung dari yang dilaporkan itu ingin 1 semester atau 1 tahun. Kemudian berikutnya adalah schedule penerimaan kas keseluruhan. Berarti bagaimana kalau schedule penerimaan kas keseluruhan? Kalau ini kan hanya pembayaran secara kredit ya. Nah, sekarang kita harus urusin juga yang penjualan tunai tadi. Kita kan akan menerima uang berapa dari tunai tadi? Kita ngejual tunai. Ini kan? Januari terima sekian, Februari 427 sekian. Nah, ini uang-uang yang akan kita terima akibat kita jualan tunai. Kita masukkan di sini. Kemudian piutangnya adalah dari sini. Tempel di sini. Sehingga jumlah di bulan Januari yang kita terima adalah ini jumlahnya. Oke, bisa dipahami ya? Untuk aging schedule. Kemudian yang ketiga, tadi kalau masalah-masalah yang ada di piutang itu apa aja? Apa aja tadi? Saya ulangi, kita harus menghitung rata-rata piutang, perputaran, rata-rata pengumpulan. Yang kedua adalah kita perlu membuat tabel umur piutang. Dan ketiga ini juga nggak kalah penting ya. Yang ketiga ini adalah kalau misalnya ada perubahan kebijakan kredit, ya. Artinya apa perubahan kebijakan kredit ini? Jadi manajer keuangan itu kan tugasnya ngontrol, ya, ngontrol waktu penagihan dan ngontrol schedule umur piutang aging schedule tadi. Kalau jangka waktu penagihan itu panjang, ya terlalu lama, dan rasio umur piutang yang melewati jatuh temponya itu makin besar, orang-orang ini kok nggak bayar utang gitu ya, umurnya terlalu panjang, maka biasanya manajer keuangan ini akan meninjau kembali kebijakan penjualan kredit. Dalam bentuk apa meninjaunya? Mungkin ditinjau umurnya, umur piutang. Kemudian yang kedua bisa jadi ditinjau dari pemberian diskonnya, ya. Jadi selain termin juga pemberian diskonnya. Contoh misalnya ya, selama ini misalnya ada PT Borneo itu jual barang secara tunai. Omsetnya kalau jualan tunai 800 juta. Keuntungannya, profitnya dari kondisi itu adalah 15% dari penjualan. Jadi berapa 15% dari 800 juta? Nanti dihitung ya. Kalau misalnya ini perusahaan pengen ngejual kredit, artinya dia ingin
mengadakan ekspansi penjualan, ingin penjualan omsetnya lebih banyak lagi gitu ya, maka dia ngasih syarat pembayaran ya, ngasih penjualan kredit syarat pembayarannya N30, artinya boleh lunas 60 hari setelah transaksi, 2 bulan boleh lunasnya ya, dan diperkirakan omsetnya yang semula itu cuman 800 juta ini bisa 1.050 juta itu sama dengan 1M 50 juta ya, 1M 50 juta per tahun. Nah, kemudian dana yang dibutuhkan untuk membiayai piutang ini itu diperkirakan 148.750.000. Nah, sekarang Anda harus bisa membandingkan apakah usulan ini tadi ya, perubahan kebijakan kredit ini menguntungkan ataukah tidak ya. Maka kita lihat manfaatnya dulu. Dengan adanya merubah kebijakan tadi, itu kita lihat keuntungan dari omsetnya tadi kan selisihnya ini kali 15%. 15% tadi apa? Keuntungan dari penjualan. Jadi selisihnya ini kalikan 15%. Ini manfaat yang akan kita dapatkan. Mungkin kita akan dapatkan. Tapi pengorbanannya apa untuk mendapatkan manfaat ini? Pengorbanannya adalah karena diketahui piutang itu nanti dananya butuh 148,75 juta, maka biaya dana yang ditanggung adalah sekian, ya. Sekian ini dananya kali 15%. Dikalikan juga dengan keuntungannya. Jadi manfaatnya sekian, pengorbanannya sekian. Maka masih kira-kira menurut Anda masih untung atau rugi? Banyak benefitnya atau banyak biayanya? Tentu banyak apa ini? 37 sama 22 masih banyak besaran manfaatnya. Ya, maka kira-kira bisa diterima atau tidak ini usulan kayak gini? Pasti bisa diterima karena manfaatnya lebih dari cost-nya. Gitu ya. Nah, untuk pengelolaan persediaan kemungkinan saya di hari ini kayaknya nggak cukup waktu untuk ngelanjutin di manajemen persediaan. Nah, ini sekarang kita coba breakout lagi. Di yang kedua, coba saya lihatkan dulu ya. Untuk breakout ini ada berapa soal? Ada 2 soal, di mana yang pertama kita hanya ingin mengetahui rata-rata piutangnya itu berapa dari 2 kondisi 2 tahun ini. Kemudian perputaran piutangnya itu berapa kali dalam setahun. Kemudian kita mengumpulkannya itu berapa hari sekali bisa tertagih itu piutang-piutangnya dengan jadwal atau informasi keuangan seperti ini. Gitu ya. Untuk yang soal 4 itu adalah Anda diminta untuk membuat aging schedule. Misalnya di sini ada sebuah pabrik kertas sinar dunia ya. Di 6 bulan awal di tahun 2024 itu penjualannya menunjukkan nilai seperti ini. Kemudian komposisi penjualannya adalah tunai 30%, kreditnya 70%. Banyak kita ngasih kredit. Kalau kita jualnya tunai yang 30% tadi, potongannya 3%. Polanya adalah biasanya si customer itu adalah membayar 60%-nya dibayar 1 bulan berikutnya. Sisanya yang 40% itu 2 bulan berikutnya. Kemudian saldo akhir piutang berarti saldo awal tahun 2024 ini ya. Ini adalah ada saldo piutang 1 juta. Kemudian ada perkiraan cadangan piutang yang tidak tertagih itu kita misalkan 1%, kita kira-kira 1%. Maka silakan Anda buat schedule penagihan piutang sama penerimaan arus kas masuk. Dan yang terakhir itu adalah kalau ada perubahan kebijakan kredit. Ya, di sini ada omset 1M
keuntungannya 13% dari penjualan. Tapi kemudian ada usulan ya, ada N per 90, berarti 90 hari setelah transaksi harus lunas. Kalau kita pakai ini 9 N per 90 diperkirakan omsetnya naik 500 juta dari 1 M ke 1,5 M. Nah, untuk bisa dana ini dibutuhkan untuk membiayai piutang. Jadi karena kita nambah N per 90 ini, kita butuh dana 180 juta per tahun. Maka silakan dihitung apakah usulan ini layak diterima ataukah tidak. Gitu ya. Oke, Bu Lilis silakan nyuwun tulung dibagi menjadi 3 kelompok besar, mengerjakan soal 3, soal 4, dan soal 5. Waktunya berapa ini ya? Sudah 24.3 Bu Lilis. Kira-kira nutut nggak ya? 10 menit itu mungkin ya Bu Yunar ya. Buat tugas aja, Bu. Gimana? Buat tugas. Sudah KO ya? Buat Ya, 4 banyak tabel, Bu. Takut nggak keburu 15 menit. Iya, betul-betul ya. Iya. Oke. Ya, kalau gitu sepertinya juga kayaknya nggak nutut ini Bu Lilis. oh ya. Berarti untuk yang soal 4, sorry ya, 3, 4, 5 ya. Sebentar, Iya. bentar, soal berapa sih tadi? Iya, 3, Iya, 4, 3, 5. 4, 5. 3, 4, 5 dikerjakan sebagai tugas. Nah, Alhamdulillah. Anda mengerjakannya karena waktunya ini kan minggu depan off ya, Bu Yuniar off, sehingga silahkan Anda kerjakan semuanya. Satu orang mengerjakan 3 soal, ya. Iya. Satu orang mengerjakan 3 soal. Begitu ya, kira-kira. Ini sudah jam 20.45. Mungkin itu Bu Lilis. Mohon maaf, Iya, ini masih ada waktu sebetulnya 15 menit, tapi kalau saya teruskan juga nggak mungkin. Jadi saya buat penugasan. oh iya. Siap, siap. Untuk selanjutnya mungkin dari tugas-tugas itu ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya kembalikan dulu ke Bu Lilis. Terima kasih Bu Yunar. Terima kasih Terima Mas kasih, Bu Lilis. luar biasanya tentang manajemen modal kerja nih Bapak Ibu. Jadi sudah membahas tentang bagaimana mengatur ya, mengatur modal kerja kita ya. Kalau teman-teman yang buat bisnis gitu ya. Gimana sih ngatur modal kerjanya biar tidak kehabisan modal ataupun biar modalnya juga terus berputar gitu ya, tidak mandek atau berhenti gitu. Nah, gimana sumber modal kerja itu ya dari banyak lini ya. Ada yang dari memang operasi perusahaan, operasional perusahaan gitu ya. Keuntungan dari penjualan produk berharga, penjualan aktiva yang tidak lancar, kemudian penjualan saham atau obligasi. Kemudian tadi juga yang terakhir kita juga sudah membahas tentang bagaimana tentang model manajemen kasnya ya. Yang tadi ada model Baumol ya benar ya. Terus kemudian ada model Miller ya. Itu semua tadi sudah dipelajari Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir tadi jangan lupa ada tugas tentang pengelolaan piutang dari Bu Yuniar, yang mana dikumpulkannya kapan di Bu Yuniar? Berarti boleh seminggu mungkin Bu Lilis. Minggu ya. Jadi Oke. minggu depan Bapak Ibu nanti kami buatkan tempat untuk pengumpulannya, link pengumpulannya di The Learning. Di, dikerjakan per individu ya, ada 3 soal. Setiap orang mengerjakan 3 soal dan dikumpulkan maksimal minggu depan. Seperti itu. Mungkin sebelum
kita tutup, sebelum saya tutup nih Bapak Ibu, mari kita berfoto dulu ya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, ada yang tiba-tiba ada yang nggak paham. Cukup deh. Untuk minggu depan, Bu. Jadi minggu depan itu tidak ada kuliah ya, hari Senin. Ya, Iya, minggu betul. depan tidak ada kuliah. Diganti minggu depannya lagi. Ya, diganti minggu depannya lagi. Harusnya kan minggu depannya lagi itu sudah UAS. UAS. Tapi saya ngasih teori, kemudian nanti setelah itu besoknya insya Allah nanti saya kasihkan soal UAS ke Bu Lilis melalui Bu Lilis. Gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, Bu, soal sama-sama. UASnya jangan sulit-sulit ya, Bu. Oh, enggak. Gampang. Sudah kelihatan dari wajahnya ini dapat 200 semua kayaknya. Enggak cuma 100. GG. Semangat Bapak Ibu, nggak ada yang sulit dunia ini ya. Maunya mau berusaha atau enggak gitu ya Win. Ya, di penghujung program kita seperti biasa, mari kita berfoto Bapak Ibu. Ini ada dua halaman ya. Setelah itu, silahkan berjaya. 1, 2, 3. Satu lagi, ini ada 2 page. Bapak Ibu nggak tahu ya tempatnya di mana. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Kayaknya Bu Erna sudah kelihatan ngantuk itu Bu Erna. Bu Erna sudah ngantuk itu kayaknya ya. Sudah kelihatan ngantuk, sudah kelihatan capek ya Bapak Ibu ya. Gimana aja kerja terus malamnya kuliah. Nggak apa-apa Bapak Ibu, luar biasa. Makanya Bapak Ibu ini semuanya luar biasa. Tetap semangat dan jangan lupa ada tugasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih untuk Bu Yuniar. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah Sama-sama. hadir ya. Semoga penjelasannya semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Ya, ilmunya bisa merasuk ke dalam apa namanya otak Bapak Ibu gitu ya, misalkan bisa menjadi memori yang panjang gitu ya, bisa diingat gitu ya. Dan Amin. amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Yunia. Terima kasih Lilis. Bu Terima kasih Bu Terima kasih Yunia. teman-teman. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.